والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وخصوصا إلى صاحب هذا الكتاب الإمام أحمد المرزوقي المالكي المكي، وإلى الشيخ شاب الكامل حمد موسى الأزهري بوصولهم وفروعهم أشهد لهم. والفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. تفضل. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها، وعلى آله وصحبه بسم الله الرحمن الرحيم. قال رضي الله تعالى عنه ونفعنا بعلومه وبعلوم شيخه في الدارين آمين. اقرأ انت يا انت اقرأ انت يا ولد اقرأ والمستحيل ya. Yang nomor 14 belum kan? Iqra wal mustahilu duddi kulli wajibi fahfab li khamsina bi hukmin wajib. Yalla. Qala radhiyallahu anhu, gitu dulu bacanya. Mustahilu diddu kulli wajibin fahfab li khamsina bi hukmin wajibin. Artinya, adapun sifat yang mustahil adalah lawan dari setiap sifat yang wajib, maka ingatlah yang 50 ini karena hukumnya wajib. Allah, kita punya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu memiliki sifat yang berjumlah 20. Itu adalah sifat wajib. Kemudian dari 20 ini Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat mustahil, karena setiap sifat itu bakal memiliki lawan.
Pertama, sifatnya wujud mustahil. Allah Subhanahu wa taala itu tiada. Kemudian ada lagi sifat wajib Allah yang namanya qidam, yang artinya adalah terdahulu. Qidam, mustahil bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat daripada lawan qidam yang bernama hudus atau hadis. Hadis itu baru. Mustahil. Nah, dan seterusnya. Jadi wajibnya sifat Allah Subhanahu wa taala adalah 20 sifat. Lawan daripada 20 itu yang dinamakan dengan sifat mustahil. Lawan dibalik-balikin aja. Ya, dibalik lawannya. Itu yang dinamakan mustahil. Berarti 20 tambah 20 sama dengan 40. Oke. Itulah yang dinamakan wal mustahilu diddu kulli wajibin. Yang sifat mustahil adalah lawan daripada tiap sifat yang wajib daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib dan sifat kalau kita gabungkan menjadi 40. Ditambah fahfad li khamsina bi hukmin wajibi. Hafalkanlah 50 sifat karena itu hukumnya wajib. Kok 50? Bukannya tadi 40. 10-nya lagi mana? Yang 10-nya lagi itu diambil daripada sifatnya para nabi. Sifatnya nabi ada berapa? 4 yang wajib. Apa? Siddiq, tabligh, amanah. Ada 4. Nah, setiap daripada sifat wajib milik Rasul, Allah Subhanahu wa taala akan memiliki lawannya. Maka lawannya tadi pertama siddiq, dapat dipercaya, lawannya adalah bohong, mustahil. Kemudian sifat selanjutnya adalah siddiq, tabligh, menyampaikan. Mustahil bagi Rasul Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat lawannya yang bernama kitman, menutup-nutupi. Disuruh sampaikan dia embat, ya kan, enggak disampaikan. Itu namanya kitman atau lawannya adalah tabligh. Sifat yang ketiga daripada sifat Rasul adalah amanah. Nah, amanah itu apa? Bahwa dia memiliki amanat yang wajib ditunaikan, dipercaya. Maka harus memiliki sifat amanah supaya mendapatkan kepercayaan oleh orang. Maka lawan daripada amanah adalah khianah. Itu sudah 3 tambah 3 sama dengan 6. Yang terakhir sifat Rasul adalah fatona. Apa itu fatona? High IQ. Artinya kecerdasan yang tinggi. Nah, lawan daripada high IQ apa? Bodoh, bego. Iya kan? Bodoh kan? Goblok dan sebagainya. Maka 4 ditambah 4 sama dengan 8. Tadi 40, sekarang ditambah 8 sama dengan 48. Duanya lagi mana? Kurang 2. Nah, tadi sudah dikatakan bahwa sifat wajibnya Allah ada sifat mustahil. Ada sifat wajib Rasul, ada sifat mustahil Rasul. Tinggal satu sifat yang namanya sifat jaiz. Nah, itulah untuk melengkapi daripada sifatnya Allah dan sifatnya Rasul. Sifat jaiznya milik Allah Subhanahu wa taala adalah ijadu mumkin wa adamul ijad. Boleh Allah itu mengadakan sesuatu ataupun Allah tidak mengadakan sesuatu. Allah bisa jadi mengangkat corona ini dengan seketika. Mungkin kan bagi Allah, tapi mungkin saja Allah nanti aja dulu, biarin aja corona itu ada. Itu namanya jaiz. Boleh ada, boleh boleh melakukan, boleh juga tidak melakukan. Itu namanya sifat jaiz. Maka berapa tadi? Ditambah 1? 49. Tinggal satu lagi sifat, yaitu sifat jaiz milik Rasul. Tadi milik Allah. Jadi 50. Apa sifat jaiznya milik Rasul? Dari setiap Rasul Allah Subhanahu wa taala,
sifat jaiz milik Rasul adalah yang bernama atau yang berwujud bahwa setiap Rasul ini itu bisa jadi tertimpa atau terkena musibah, ya, bisa jadi terkena musibah. Tetapi musibahnya ini bukan musibah yang membuat orang lain itu takut dan menghindar daripada Rasul. Seperti contoh sakit. Setiap Rasul itu sakit, ya kan? Tetapi sakitnya Rasul bukan sakit yang membuat orang lain itu jijik. Bukan sakitnya Rasul yang membuat orang itu lari. Jadi semua bayangan atau semua cerita yang dikarang, baik itu di media sosial ataupun buku tulis manapun, bahwa Rasul itu memiliki penyakit yang membuat orang itu lari, itu hukumnya wajib kita tolak. Berarti kita wajib meragukan itu cerita. Kalau sampai kitanya yang ragu, berarti ada macam-macam itu, imannya kita itu masih belum kuat. Dikasih, oh ini begini, apa namanya, bahwa Nabi itu sebenarnya begini loh, dia punya penyakit yang membuat orang lain itu lari. Sampai hati kita itu ragu karena cerita yang kita dengar dari orang lain, oh berarti kita masih belum kuat itu imannya, karena masih ragu. Tapi iman yang kuat adalah ketika datang cerita yang mengurang-urangi fadilah atau fadl daripada para nabi. Nah, kita tolak wajib, Pak, hukumnya karena itu ngapain kita belajar begini, kan ini sangkut pautnya akidah. Ini belajar akidah. Kalau akidahnya kuat, kita ini akidah yang kayak gini kuat, apapun yang meragukan, yang mencoba mengombang-ambingkan cerita yang sudah paten kita ketahui, maka kita wajib tolak. Makanya nggak boleh menggambar Rasul dalam cerita, hukumnya haram. Hukumnya haram. Mana ada Rasul boleh digambar, difilmkan, dibentuk, ya kan? Nanti bakal mengurangi kesempurnaan daripada seorang Rasul. Walaupun itu Rasul bukan Rasulullah SAW, Nabi Yusuf, Nabi Musa, Nabi Dawud, segala macam tetek bengek dari semua Rasul, nggak boleh, karena itu mengurangi daripada kesempurnaan ciptaan Allah yang berwujud Rasul. Paham sampai sini ya? Nah, jadi 40 tambah 8 tambah 2 sama dengan 5. Maka dikatakan tadi di sini dibaca fahfaz, hafalkanlah li khamsin, sifatnya semuanya total ada 50 bihukmin wajib, hukum mempercayainya itu adalah wajib, nggak boleh ragu, Pak, nggak boleh ragu. Maka ajarkan anak-anak kita seperti itu. Oke, lanjut, baca di Al-Anbiya war Rusul sekarang. Ya, baca. Ah? Emang itu ada berapa? 2 bait aja dulu, 2 bait. Tafsilu khamsatin wa isrina lazim kullam kallafin fahakkik waqtani. Rincian ke-25 adalah harus diimani oleh setiap orang mukallaf, maka yakinilah dan peliharalah keyakinan ini. Terus Adamun Idrisu Nuhun Huduma Salih wa Ibrahimu kullun muttaba. Artinya mereka adalah Adam, Idris, Nuh, Hud, juga Saleh dan Ibrahim. Semuanya adalah orang yang diikuti. Oke. Bagus ya. Oke, sekarang kita masuk penjelasan tentang setiap para nabi. Setiap nabi. Nah, ini mulai menarik nih.
Tadi kan secara global kan baru sifat-sifatnya. Ini sekarang kita akan bahas tentang nabi. Seru nih di sini. Yang pertama, tafsilu khamsatin wa ishrina lazim. Jumlah rasul yang wajib kita ketahui adalah berjumlah 25. Kullu mukallafin fahaqqiq waqtanim. Maka semuanya harus mengetahui. Hum Adam, yang pertama adalah Adam. Berikutnya Idris, kemudian Nuh, kemudian Hud. Mak Saleh berarti Saleh. Kemudian Ibrahim. Kullun muttaba artinya semuanya itu wajib diikuti. Masih belum maksudnya semuanya ini nanti semuanya wajib diikuti. Oke, sekarang bahwa yang dimaksud kullu mukallaf itu apa? Mukallaf adalah al-balighul aqilus salimul hawas. Seorang manusia laki-laki maupun perempuan yang namanya mukallaf adalah al-aqil, al-balighul aqil, adalah orang yang baligh. Yang pertama baligh. Kalau laki-laki yang namanya mukallaf baligh itu adalah dengan bermimpi basah, keluar sperma. Walaupun dia keluar sperma itu masih usia 10 tahun, maka ketika itu dia sudah masuk ke dalam kategori baligh. Atau dia mimpi basahnya baru ketika usia 13 atau 14 tahun, maka ketika itu pula baru dia bakal dikenakan wajib sholat karena masuk baligh. Kalau sampai usia 16 anak tersebut belum juga mimpi basah, bapak punya anak laki-laki, karena yang keluar sperma kan laki-laki, berarti kita bahas laki-laki dulu dong. Oke, sampai usia 16 17 dia ternyata dewasanya lambat. Kan ada orang begitu ya, ada udah bongsor tapi belum balik terbalik gitu. Itu bagaimana? Kata syariat Islam, fikih Islam mengatakan bahwa batas usia dia masuk ke dalam ranah baligh untuk laki-laki adalah usia 15 tahun. Lebih daripada 15 tahun sekalipun dia nggak mimpi, dia wajib sholat. Oke? Walaupun nggak mimpi. Sudah lewat 15 tahun, sudah sampai 15 tahun, wajib hukumnya sholat. Karena dia sudah baligh. Pertama, itu laki-laki. Kedua, ada laki-laki, ada perempuan. Sekarang yang perempuan bagaimana? Tandanya perempuan itu baligh adalah dengan men. Atau apa men? Enggak. Ini enggak tahu nih. Aldi enggak tahu nih. Dek, enggak lama. Menstruasi, datang bulan. Nah, itu tanda balighnya seorang wanita, perempuan. Oke. Sama laki-laki dan perempuan kalau sampai 15 tahun lebih enggak men atau enggak junub, maka dia wajib melakukan sholat karena dia sudah baligh. Jadi batasnya adalah 15 tahun. Tapi catatannya 15 tahun itu bukan 15 tahun Masehi. 15 tahun Hijriah. 15 tahun Hijriah. Hitung aja Bapak nih. Hati-hati Pak ya. Karena dosanya anak itu ketika masih belum tahu apa-apa adalah orang tua. Bebannya banyak. Orang tua ya. Bukan hanya nyari duit doang, Pak. Nyari duit mah gampang. Tanggung jawab dunia akhirat itu punya anak tuh. Allah.
Oke, udah ya. Oke, itu yang namanya mukallaf. Kemudian itu syarat satu, balik. Kemudian yang kedua, syarat menjadi mukallaf sudah balik 15 tahun, tetapi dia belum kena wajib sholat. Kenapa? Dia harus akalnya sehat. Kalau sudah 17 tahun, 16 tahun, 18 tahun, tapi dia akalnya nggak sehat, nggak waras, bocor, ya kan, kayak ban tubles bocor, nah, dia nggak wajib sholat. Jangan dipaksa. Tapi ini perhatikan juga, ini hilang akal, kurang sehat, tapi benar-benar dinyatakan kurang sehat oleh tim yang dipercaya, bukan atas, oh ini nggak sehat nih. Kata siapa? Kata lu. Nggak bisa begitu. Dinyatakan dia kurang sehat, akalnya bermasalah, harus sama ahlinya. Karena keterangan daripada ahli itu sangat dianggap dalam penentuan suatu hukum dalam syariat. Jadi harus, bukan bapak yang menentukan. Bapak harus, ini anak nih kayaknya agak sudah usia 15 tahun kok begini ya, gitu. Kayaknya kayaknya kurang yakin lah saya. Cobalah kita anterin lah. Jangan bapak langsung ngasih judgement kalau dia itu nggak waras. Kalau itu anaknya bapak, kasihan dong, ini kan. Apalagi itu orang lain, tersinggung juga kita anggap dia kurang waras, kan. Maka kita anjurkan dia, udah ente periksa aja, emang dia kan kurang, bener nggak dia, apa yang kurang setengah apa kurangnya banyak gitu. Ya, baik. Ada kurang itu kurang 10%, itu masih 5%, itu masih anggap normal gitu. Tapi kalau kurangnya 70%, bocor. Ya harus ada keterangan yang sah, karena keterangan yang sah itu memang dianggap pernyataannya dalam syariat Islam. Dalam hal kesehatan, maka yang diambil keterangan untuk kita jadikan hukum adalah ya dokter. Hanya nggak sembarangan. Dokternya juga nggak sembarang dokter, dia harus adil, harus jujur. Kalau tukang bohong nggak bisa. Makanya di dalam profesionalisme seorang dokter, dia kan disumpah, nggak boleh bohong. Itu urusan pribadi gitu. Makanya kita harus tahu rekam jejaknya dia. Tetapi secara profesionalisme kedokteran, seorang dokter itu memang sudah disumpah, nggak boleh bohong. Gitu. Ya banyaknya nggak seberapa persen lah, kalau kita kumpulkan lebih banyaknya jujur lah gitu. Masa kita mau curigain yang sedikit dan kita campakkan yang banyak, kan nggak bisa begitu. Kita secara garis besarnya aja, dokter memang disumpah untuk berbuat jujur, dan nggak boleh keterangan pasien itu dipublikasikan. Nggak boleh, itu sudah SOP seorang dokter begitu. Makanya kuliahnya mahal dan juga lama. Memang cepat jadi dokter, udah mahal, lama lagi. Siapa juga yang jadi dokter. Lama kuliahnya, Pak. Sekarang dulu anak kecil itu, kamu mau jadi apa? Nah, aku pengen jadi dokter. Sekarang siapa, coba tanyain dah. Anaknya siapa yang mau jadi dokter tuh? Anaknya Pak Komar, cucunya. Masuknya aja puluhan juta tuh, ya kan? Sekarang mau masuk dokter mikir-mikir. Dulu enak aja, nyanyiin anak-anak itu mau jadi apa, jadi dokter. Oke, sekarang yang pertama adalah Adam. Kita bahas malam ini adalah Adam. Habis itu kita tahlil ya. Adam kita bahas ya. Di situ ada nggak keterangan dibahas tentang Adam? Saya baca ya. Yang pertama Nabi adalah Adam alaihis salam, adalah Abul Bashar, bapaknya manusia. Karena manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini fi alamil ins adalah Adam alaihis
salam. Kita harus yakin manusia pertama yang diciptakan oleh Allah adalah Adam alaihis salam. Allah ciptakan langsung dengan tangannya, dengan kekuasaannya, langsung. Enggak ada makhluk, enggak ada dokter. Jangan sampai sekarang nanti ada yang tanya, ketika Nabi Adam alaihi salam itu nikah sama Siti Hawa, siapa walinya? Siapa saksinya? Babarannya gimana itu? Ada Pak pertanyaan begini, ada Pak. Orang mau nyari sensasi sebenarnya. Kalau dia lahiran ada bidanya dong. Ada bidanya. Ya, bidanya siapa nih kira-kira nih? Cari. Iya kan? Aneh nanti di sini ada nih. Berapa kali Siti Hawa itu lahiran? Jadi Adam alaihi salam gelarnya adalah Abul Bashar. Abul Bashar artinya apa? Bapaknya manusia. Karena Allah Subhanahu wa taala langsung menciptakan sendiri sosok Adam alaihi salam. Kemudian Allah tiupkan rohnya langsung ke Adam alaihi salam. Tiupkan roh dalam diri Adam alaihi salam. Ya kan? Dan Adam alaihi salam huwa awwalu man 'abada Allah taala 'alal ardi minal bashar. Adalah orang pertama yang menyembah Allah di muka bumi ini dari golongan manusia. Harus ada Pak, harus golongan manusia. Karena apa? Kalau kita sambungkan dengan apa dari seluruh makhluk, enggak bisa. Kenapa? Karena sebelum Adam itu ada, bukan manusia, yaitu jin. Jin Pak, bukan iblis Pak, jin. Sebelum Adam itu sudah ada malaikat dan jin. Dan mereka sudah menyembah Allah. Makanya kita katakan Adam wa awwalu man 'abadallaha ta'ala 'alal ardi minal bashar. Adalah orang pertama yang menyembah Allah di muka bumi ini dari golongan manusia. Harus ada di golongan manusia. Kalau dari jin ada iblis alaihi salam sebelum diciptakan Adam adalah orang yang ahli ibadah. Makanya ahli ibadah itu jangan sombong, takut-takut bapak itu jadi iblis. Emang sangkain iblis itu bukan ahli ibadah. Ahli ibadahnya kencang Pak. Kita kalah kalau mau jadi mau tanding-tandingan ibadah sama iblis mah. Sebelum adanya ada. Makanya jangan sombong sama ibadah mah. Ngapain sombong? Yang kita lakukan adalah alhamdulillah Allah sudah berikan saya hidayah sehingga dengan itu kita bisa beribadah. Kalau nggak ada itu nggak bisa kita beribadah. Makanya jangan sombong sama ibadah, mentang-mentang tahajudnya nggak pernah ketinggalan, subuhnya nggak pernah ketinggalan. Ya kan? Itu kita baru sholat berapa kali waktu? Iblis. Ya kan? Masya Allah. Kalau mau saingan ibadah, sama iblis. Iya, jauh-jauh hari itu. Dia dosanya cuma satu, iblis tuh nggak mau sujud sama Adam tuh. Kita dosanya banyak ya. Jabrak-kabrak, disuruh sholat kagak sholat. Kemana-mana Pak RW. Udah gitu pengen masuk surga. Iblis dosa satu diusir dari surga. Kita dosa banyak pengen masuk surga. Kan nggak ngaca itu. Oke. Bukan ahli surga. Oh iya bagus. Ini Abu Nawas. Ilahi las tulil firdausi a'la wala aqwa ala naril jahimi fahabali tawbata wafir dhunub
fa innaka ghafirudz dzambil azim. Ya Allah, semoga kita semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taubatan nasuha. Amin ya rabbal alamin. Oke, sekarang lahirannya Adam. Lahirannya Adam. Barangkali belum pernah dengar lahirannya Adam kayak mana. Tapi enggak, jangan ini ya. Lahirannya Adam itu memang laqad khuliqa Adam alaihi salam min ghairi ab wa diciptakan tanpa ada bapak, tanpa ada ibu. Falam yulad kama yuladul bashar. Dia tidak pernah dilahirkan. Kalau dilahirkan dia punya ibu, iya kan? Nah, akan tetapi penciptaannya Adam alaihissalam itu memiliki beberapa proses. Ada 3. Yang pertama itu dari at-turab, dari tanah biasa. Adam alaihissalam itu diciptakan pertama dari tanah. Setelah jadi tanah menjadi tinil lazib. Tinil lazib itu tanah kemudian yang dikasih air. Jadi apa itu? Lempung gitu ya. Ya, begitu. Kemudian setelah itu baru ditiup, dibentuk. Itu namanya itu proses. Itu cuma satu aja. Begitu. Tetapi ada apa namanya di dalam Al-Qur'an selain Adam alaihissalam. Siapa? Isa alaihissalam. Apa itu di dalam Al-Qur'an tuh? Ya Allahumma shalli. Apa itu? Apa ya yang hafal Al-Qur'an sini? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah. Khalquhu kama yukhlaqu Adam. Khalaqahu min turab, thumma qala lahu kun fayakun. Diciptakan, penciptaannya Isa alaihissalam itu seperti Adam. Dari tanah kemudian Allah katakan kun fayakun. Oke. Kemudian, nah dari 3 proses ini, setiap proses itu memiliki rentan waktu. Berapa? Rentan waktu. Selama berapa? Selama 40 hari. 40 hari. Jadi masa dia menjadi tanah 40 hari. Menjadi lempung 40 hari. Tinil lazib namanya. Kemudian menjadi apa namanya? Basharon sawiyah minas solsol itu 40 hari. Jadi penciptaannya Adam alaihissalam selama 120 hari atau kurang lebih 4 bulan. Bisa jadi kenapa prosesnya lama banget sih? Ya lah, kucing aja butuh proses. Ya kan? Orang biasa aja butuh proses. Itu maksudnya Allah itu mengajarkan kepada kita kalau mau sesuatu itu butuh proses. Jangan yang instan. Biasanya yang instan itu enggak bertahan lama, ya kan? Jadi proses untuk menjalani kehidupan Wadi. Aldi lagi. Oke. Allah. Jadi ketika Allah ciptakan Adam alaihissalam, lalu Allah Subhanahu wa taala perintahkan, sudah jadi ini. Sudah jadi Adam, Allah perintahkan para malaikat berikut dengan jin, ya kan? Ya, berikut dengan jin untuk sujud kepada Adam alaihissalam. Fasajadu illa iblis. Ya, fasajadu illa iblis. Pak RW, iblisnya jangan ke saya. Fasajadu illa iblis. Allah, fa innahu aba wastakbar. Aba was enggak mau. Kenapa? Merasa dirinya lebih hebat. Itu. Ya Allah. Kalau ada aja merasa dirinya lebih hebat, itu berarti temannya iblis. Allah. Hanya Bapak coba introspeksi diri. Bapak ada nggak merasa lebih baik daripada orang? Kalau ada merasa itu lebih gitu dari orang, istighfar, Pak. Istighfar supaya Bapak jadi wali, Pak. Di wali. Karena dosanya wali merasa lebih baik daripada orang, itu sudah dosa, Pak. Bukan dosa berbuat maksiat, enggak. Dosanya wali merasa lebih baik, itu sudah dosa. Kalau Bapak bisa begitu kemudian istighfar, wali Bapak.
Wali. Menjadi wali nggak Pak RW? Bisa terbang Pak RW. Masih pada bandel-bandel sekarang. Apa? Iya, banyak yang bandel-bandel. Oh iya. Kan ciptakan dari tanah sengketa. Untung saya nggak nyembur. Ya, apalagi yang penciptanya untung nggak pakai tanah sengketa ya. Baru baru keingetan aja. Ini biasa tanda tangan saya tanah begini. Allah Allah. Ya Pak, bagus Pak. Yang penting jangan tanah sengketa Pak. Allah Allah Allah. Fasajadu illa iblis. Allah. Tetapi perhatikan sujudnya para malaikat dan jin itu adalah sujud tahiyah, karena banyak syubhat yang dilontarkan bahwa sujudnya sujudnya malaikat kepada Adam itu sujud ibadah. Bukan. Sujudnya ibadah seperti kita menyembah Allah itu bersujud. Tetapi sujudnya para malaikat dan jin kepada Adam alaihissalam itu adalah sujud tahiyah. Apa namanya? Tahiyat, penghormatan aja, penghormatan. Dan itu dilakukan sekali. Ya, sujud tahiyah, bukan sujud ibadah. Kalau sujud ibadah dalam salat. Allah. Kemudian tsumma khalaqallahu ta'ala awal, kemudian sudah jadi, kemudian Allah ciptakan itu perempuan, pasangannya yang bernama Hawa, bukan pakai H ya, Hawa. Hawa. Ya, ha wawu alif hamzah, Hawa. Ya, Hawa. Kemudian jadikan pasangan dengan Adam alaihi salam dan melahirkan banyak anak. Kemudian setelah diciptakan dulu Pak, jadi setelah diciptakan Hawa, dua itu insan, Adam dan Hawa, udah kamu berdua tinggal silahkan di surga, tinggal di surga. Ternyata silahkan makan apapun yang ada di dalam surga, minuman apapun, bahkan khamr kan halal. Ini kan kita aja nanti di sana khamr halal, ini kan. Cuma satu aja, tetapi jangan kamu makan. Ternyata fawaswasa ilaihi syaitan liyubdiya lahuma ma wuriya an sawatihima wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajarati illa an takuna minal khalidin. Jadi waswasanya adalah dua. Kalau kamu bahwa Allah itu melarang makan buah ini cuma dua, kata iblis cuma dua. Kalau kamu itu makan, kenapa dilarang? Karena kamu nanti bisa kekal di dalam surga. Kalau kamu makan, nanti kamu bakal menjadi malaikat. Nah, itu iming-imingnya. Jadi dua, jadi malaikat dan kekal. Gitu, akhirnya makan. Terlaknatlah. Ya kan? Akhirnya tertolak dari surga, tertolak. Kemudian diturunkan, dan Adam alaihi salam diturunkan ke bumi di tanah daerah India. Adam alaihi salam hubita minal jannati ilal ard fi ardi Hind, di tanah India. Kemudian Siti Hawa di yang lainnya. Kemudian apa? Adam alaihi salam di muka bumi ini dialah yang memakmurkan bumi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala beserta anak keturunannya. Akhirnya dia cari Hawa Hawa istrinya, ya kan, kemana-mana sampai ketemu di bukit di Mekah, ya kan, sana bertemu dengan Hawa. Yang nyari siapa? Ya laki-laki lah, masa perempuan.
Yang nyari laki-laki. Dari mana? Dari India ke Mekah. Jalan kaki, Pak. Nggak ada nggak ada sepeda. Ya, Pak Aan, nggak ada sepeda, Pak Aan. Iya, ada sepeda. Dan Hawa alaihissalam ini, beliau itu anjabat 20 marrah, 20 batman. Anak Adam itu punya Hawa itu melahirkan sebanyak 20 kali. Anjabat 20 batman. Lahiran sebanyak 20 kali. Sekali lahiran 2 anak. Sekali lahiran berapa? 2 anak. Laki-laki dan perempuan. Jadi anaknya berapa? 40. Adam alaihis salam. Anjabat 20 batman. Allah. Asya Adam alaihi salam 950 sana. Adam alaihi salam itu hidup selama 950 tahun. Ada yang mengatakan 1000 kurangnya dikit aja. Berarti intinya 1000 juga lah ya. 1000 lah. 1000 tahun. Nah, adapun tempat wafatnya itu yang masih diperselisihkan. Ada yang mengatakan bahwa wafatnya qil annahu tuwfiya fil Hind, maqamuhu, qabruhu, maksudnya makamnya, kuburannya itu ada yang mengatakan di Hind, di India, di mana Adam alaihissalam itu diturunkan. Ada yang mengatakan beliau turunnya di Mekah. Turunnya di Mekah, kuburannya di Mekah. Itu masih ikhtilaf. Untuk Nabi Adam alaihis salam. Kemudian setelah melalui proses yang panjang usia hidupnya di muka bumi ini, maka Adam alaihi salam tawaffahullahu taala wa ghasalathumul malaikah. Yang memandikannya adalah para malaikat dengan kafan yang berasal daripada surga. Dimandikan oleh para malaikat, kafannya dari kafan surga. Masya Allah. Wafatnya pada hari Jumat, kana wafatuhu fi yaumil Jum'ah wa ba'da sanah tufiya Hawa. Selang setahun dari kematiannya Adam alaihissalam, wafatlah Siti Hawa istrinya. Jadi selang beda. Laki-laki mati duluan, Pak. jangan kaget, Pak. Disiksa duluan. Dia selangnya jadi hari Jumat wafatnya Adam alaihissalam. Setelah setahun kemudian wafat juga istri Hawa, istrinya yang bernama Hawa. Hadza wallahu a'lam bissawab. Semoga bermanfaat. Makanya kalau tinggal hari Jumat bagus ya kalian. Bagus. Alhamdulillah. Yang penting husnul khotimah. Jangan ninggal hari Jumat lagi nyuri lagi. Kalau satu, Yang penting husnul khotimah. Sebenarnya bukan harinya yang istimewa, tapi bagaimana kita wafat itu yang istimewa. Jangan terpatok sama hari. Ya, banyak pencuri juga matinya hari Jumat. Banyak koruptor matinya hari Jumat. Bukan kapan kita meninggal yang menjadikan meninggalnya kita baik, tetapi bagaimana kita meninggal. Semoga kita semuanya husnul khatimah. Nadkhulul jannata bighairi hisab insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyya wa lakum tusalli al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.